Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Alfira Insani Fadila. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang perpondokan lagi. Jadi aku bakal bahas tentang bagaimana sih cara kita untuk tetap betah di pondok itu bagaimana sih kak, gitu ya. Oke, tapi sebelum itu kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa follow IG aku di sini. Oke, tonton videonya sampai habis, stay tune. Oke, jadi bagaimana sih cara kita untuk tetap betah di pondok itu bagaimana, ya kan? Ini dari sisi santrinya ya guys. Jadi di sini aku berdasarkan pengalamanku dan juga kalau kalian belum juga tonton video aku tentang perpondokan lainnya, tentang tips sebelum masuk pondok itu apa aja yang harus dipersiapkan, terus apa aja kebutuhan yang harus dipersiapkan sebelum masuk pondok, kalian bisa aja cek video aku sebelum-sebelumnya. Oke guys, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah niat terlebih dahulu ya. Sebelumnya itu kan aku pernah jelasin ya, yang harus dipersiapkan itu adalah mental. Selain mental, sebelumnya kan kita sebelum masuk ke dalam pondok itu pasti harus adanya niat ya guys ya. Niat karena apa? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau misal kalian itu masuk pondok itu buat apa gitu guys. Meskipun kalian itu ada nih kayak alasannya itu terpaksa gitu, tapi nggak apa-apa, terpaksa itu nggak apa-apa. Jadi setelah kita masuk pondok itu kita bisa langsung mengubah mindset kita. Nah, niat untuk menjalankan hari-hari kita di pondok itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita juga di sana untuk menuntut ilmu agama ya guys ya. Jadi biar kita di pondok itu gak sia-sia gitu. Kedua, cara untuk kita betah di pondok yang kedua itu adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang di pondok ya. Jelas ya, di video aku sebelum-sebelumnya aku kan udah pernah jelasin ya kayaknya tentang ekstrakurikuler. Nah, di pondok itu kan pasti ada ekstrakurikuler kayak kegiatan-kegiatan, organisasi-organisasi gitu-gitu. Nah, itu kalian bisa tuh ikut di sana karena biar gak bosen gitu ya guys. Kan di sana kalau di pondok itu kan identik dengan hafalan Quran, terus belajar agama terus. Tapi kenyataannya di sana itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang seru-seru kok guys. Oke, yang selanjutnya itu ada, kalau kalian semisal punya masalah, itu jangan dipendam sendiri guys. Banyak nih kayak anak-anak pondok atau anak-anak santri itu kalau punya masalah sama temennya atau sama temen sekamarnya itu biasanya itu dipendam sendiri gitu guys. Itu yang membuat kita tuh nggak betah. Padahal di pondok itu ya guys ya, temennya itu banyak. Kalian itu bisa curhat ke ustadzah, bahkan ustadzah itu kayak guru kita, pendamping kita lah, wali kita di pondok itu. Nah, kita tuh bisa langsung curhat, ustadzah aku tuh ada masalah ini sama ini. Nah, nanti itu ustadzanya itu akan memberikan solusi tentunya. Atau enggak, kalian bisa langsung aja, misal nih dalam satu kamar, misalnya kalian punya masalah, nah itu kalian harus cepet-cepet selesaiin dengan satu kamar itu. Misal ada apa nih, mungkin dalam teman kalian yang dalam satu kamar itu punya solusi juga buat kalian gimana. Jadi diomongin baik-baik, jangan dipendam sendiri. Itu menjadi nanti kan pengaruh juga ya guys ke mental kita gitu. Jadi gak betah deh di pondok gitu. Kalau misal kalian itu ada masalah langsung bilang, tapi bilangnya itu baik-baik ya guys, jangan kayak marah-marah gitu. Tapi harus diselesaikan dengan kepala dingin gitu guys. Jadi biar cepet terselesaikan atau solusi. Jadi tadi kalian bisa langsung aja ngomongin ke orang yang bersangkutan atau ngomongin ke guru-guru atau ustadzah, guru-guru kalian yang ada di pondok itu. Nanti mereka pasti akan memberikan solusi gitu guys. Gak mungkin mereka itu gak akan memberikan solusi gitu. Jangan takut untuk memberitahu masalah-masalah kalian ke ustadzah karena di pondok itu mau ke siapa lagi coba kalian mau curhat-curhat gitu kalau bukan ke ustadzah, sama kalau bukan ke teman sekamar kalian. Atau kan teman sekamar itu kan biasanya jadi teman dekat ya guys ya. Nah, mau kemana lagi coba ya kan selain ke dua orang itu. Gak mungkin kalian ngomong sama ustadz kan, gak mungkin. Karena kalau setauku di sana itu meskipun ada ustadznya guys, itu gak boleh guys ngomong ke lawan jenis karena kita bukan mahram guys. Ingat, wanita harus menjaga pandangannya, begitu juga dengan laki-laki. Oke guys. Nah ya, yang selanjutnya itu adalah kita itu harus pandai-pandai memilih teman gitu guys. Kan kadang itu ya emang lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi kita gitu loh guys, untuk kita tuh betah di lingkungan tersebut gitu. Contohnya ya di pondok ini. Jadi benar-benar kita tuh harus memilih
teman-teman yang baik, yang positif vibes gitu loh guys. Kayak gak di pondok aja guys, di luar ini juga kita juga butuh memilih-milih teman agar kita itu hidupnya itu positif terus gitu loh guys, tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu guys. Itu sangat penting banget ya guys ya, apalagi sekarang itu kita sebagai generasi milenial, generasi Z itu juga sangat masih labil gitu. Yang terakhir itu adalah ingat perjuangan orang tua di rumah. Jadi kalian masuk pondok itu tentunya kan atas perjuangan orang tua juga, bagaimana mereka itu mengais rezeki atau mencari uang menafkahi kalian itu dengan susah payah, kemudian dengan banting tulang gitu guys, yang berangkat pagi pulang sore, terus itu juga demi kalian guys. Jadi kalian itu harus coba deh inget-inget kayak, aduh orang tua aku udah bayar banyak nih buat aku mondok di sini, masa aku nggak bersungguh-sungguh gitu kan. Kan orang tua itu memondokkan kita itu buat apa? Kadang itu tahu nggak sih kalau kalian semisal orang tua itu pengen loh kalian itu menghafal Al-Quran, biar apa? Biar dapat memberikan mereka mahkota di surga, terus bisa mengajak mereka ke surga. Jadi bareng-bareng itu bisa loh guys untuk menghafal Al-Quran. Nah itu kan bisa banget tuh. Nah salah satu caranya orang tua kamu itu masukin kamu ke pondok seperti itu. Jadi jangan berpikiran negatif gitu, buat kenapa sih orang tua kok masukin aku pondok, gak sayang ya sama aku. Justru orang tuamu itu sayang banget sama kamu gitu. Jadi orang tua sama kamu itu nggak mau kamu itu bergaul atau dengan yang negatif-negatif gitu. Orang tuamu itu pengen kamu itu lebih mendalami agama, karena kita tahu ya guys, agama itu adalah kunci kehidupan kita gitu guys. Tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita itu untuk Allah kan, semua itu untuk Allah, dan akhirannya untuk kita di dunia itu hanya sebentar gitu guys. Jadi kita itu lebih harus bersusah-susah terlebih dahulu, kemudian bersenang-senang di akhirat nanti gitu guys. Bersusah-susahnya di dunia, bersenang-senangnya di akhirat gitu guys. Jadi jangan pikir kalau orang tua kalian itu gak sayang sama kalian, ngapain sih masuk pondok gak sayang ya, aku nakal ya gitu. Gak mungkin, gak. Jangan, hilangkan mindset kayak gitu, hilangkan pikiran kayak gitu. Orang tua kalian itu sayang banget sama kalian, tenang aja. Kayak dulu itu banyak kok kayak statement kayak orang-orang yang masukin anaknya ke pondok itu karena anaknya nakal ya. Terus kalau di TV kan karena anaknya nakal ya, terus dimasukin ke pondok terus jadi tobat. Jadi mindsetnya itu diubah gitu loh. Sekian, kayaknya segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa follow IG aku di sini. Kayak di sini. Oke. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.